Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap kalian semua selalu sehat dan juga jangan lupa untuk stay at home ya. Untuk mengurangi penyebaran virus yang terus meluas, pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk work, play, and study from home. Oleh karena itu, di video kali ini kakak akan menemani adik-adik semua untuk belajar bersama, belajar bahasa Indonesia. Bagaimana? Sudah pada siap belum? Kalau belum siap, coba deh sekarang kalian cari dulu nih tempat yang paling nyaman, hening, dan juga kalau bisa yang sinyalnya bagus ya. Kemudian kalian sediakan buku dan pulpennya. Kalau perlu, supaya belajarnya lebih nyaman, sediakan juga makanan dan minuman untuk cemilan. Nah sekarang kalau misalnya sudah siap, ayo kita langsung belajar. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kakak mau nanya dulu nih. Di antara kalian semua yang nonton, kalian sudah pernah gak sih baca teks cerita sejarah? Entah itu di buku pelajaran-pelajaran sejarah, di majalah, di berita, atau nonton di televisi. Lalu cerita sejarah apa sih yang sudah kalian baca? Coba tuliskan di kolom komen di bawah ya. Nah, sambil menunggu kalian mengetik di kolom komen di bawah, sekarang kakak mau ngundang nih teman-teman dari kelas 12 SMAN 1 Kata Bima untuk menjawab pertanyaan kakak. Tapi karena di masa pandemi ini kita harus menjaga batasan fisik, jadi kita hubungi mereka lewat video saja ya. Halo Ita, halo Jalfa. Halo Kak Nina, Ita dulu pernah ketemu di internet tentang sejarah Perang Dunia, sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, lalu tentang penemuan komputer. Halo Kak Nina, pernah Kak? Seperti tentang soal mata pelajaran sejarah. Pasti isi bukunya semua tentang sejarah. Seperti contoh, Jalfa membaca buku sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan Pancasila. Baik, terima kasih Ita dan Jalfa. Nah, sekarang kakak punya perintah selanjutnya nih. Coba kalian tuliskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di hidup kalian berdasarkan urutan tahun. Dari kalian lahir tahun berapa, kemudian masuk TK tahun berapa, masuk SD tahun berapa, masuk SMP, masuk SMA, semua itu ditulis. Dan kalian bisa tulis di kolom komen di bawah, bisa juga di kolom komen yang sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Sambil menunggu kalian mengetik di bawah, sekarang kakak sudah mendapatkan WhatsApp WA dari teman kita dari SMAN 3 Probolinggo, yaitu Anissa. Nah, adik-adik semuanya, teman kita yang bernama Anissa sudah mengirim pesan WA-nya nih. Bisa dilihat di sini ya. Nah, sebentar. Kakak akan melihat pesan WA-nya dulu. Teman kita Anissa katanya lahir pada tahun 2004, kemudian masuk TK pada tahun 2006, masuk SD tahun 2008, masuk SMP pada tahun 2014, dan masuk SMA pada tahun 2017. Ya, benar sekali, pasti kebanyakan dari adik-adik di sini dan juga teman kita Anissa sekarang lagi berada di kelas 12, jadi masuk SMA-nya sekitar tahun 2017. Kalau misalnya kita perhatikan dari jawaban teman kita Ita dan Jalfa bahwa teks cerita sejarah yang pernah mereka baca adalah tentang kemerdekaan Indonesia dan juga tentang sejarah penemuan komputer. Kemudian tadi ada biodata atau peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di hidup teman kita Anissa. Kira-kira cerita sejarah itu apa sih? Kalau gitu sekarang, apakah adik-adik semuanya sudah ada nih yang bisa mengira apa sih teks cerita sejarah itu? Cerita sejarah itu clue-nya bukan hanya sejarah yang ada di buku cerita sejarah, tetapi juga bisa cerita sejarah hidup seseorang. Ada yang bisa menebak apa? Coba tuliskan di kolom komen di bawah ya. Kalau misalnya kita perhatikan kesamaan dari contoh teks cerita sejarah yang pernah dibaca teman kita Ita dan Jalfa, dan juga dari cerita hidup peristiwa penting yang terjadi di hidup teman kita Anissa, semuanya itu terjadi pada masa lalu, sekarang, atau masa depan. Ya, benar sekali. Teks cerita sejarah adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Tentu saja
penemuan komputer, proklamasi Indonesia, dan juga kisah lahir, masuk SD, TK, SMP, SMA-nya teman kita Anissa itu adalah peristiwa penting, dan mereka itu semuanya adalah fakta. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah lainnya adalah ada urutan waktu biasanya. Misalnya tadi contoh dari teman kita Anissa, dia lahir pada tahun 2004, kemudian masuk TK pada tahun 2006. Itu artinya ada urutan waktu di situ. Begitu juga dengan teks sejarah kemerdekaan Indonesia. Misalnya pada tahun 1943 Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian pada tahun 1945 baru tuh Presiden Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada urutan waktu di situ. Dan juga tidak hanya urutan waktu itu tahunnya ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting tadi. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang apakah sudah paham nih apa itu teks cerita sejarah dari penjelasan kakak tadi dan juga ciri-cirinya? Pasti kalian sudah bisa menebak kan? Adik-adik, selain itu teks cerita sejarah itu bukan fiktif ya, seperti cerita cerpen saja yang dikarang orang-orang, tetapi teks cerita sejarah itu berisi data-data, fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Untuk ciri-ciri teks cerita sejarah, kalian bisa lihat di tayangan PowerPoint berikut ini. Kalian sudah lihat kan? Nah, yang pertama, teks cerita sejarah itu ada menyajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian seperti urutan tahun yang sudah kakak jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah teks cerita ulang karena dia menceritakan kejadian yang sudah lalu, jadi kita menceritakan ulang. Yang ketiga adalah struktur teksnya adalah orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Untuk yang keempat adalah sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isi berupa fakta. Untuk nomor 3 dan 4, kita akan membahasnya lebih lanjut di dalam video ini. Jadi jangan kemana-mana dan tetap terus belajar dan fokus ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah menuliskan kolom komentar di bawah tentang teks cerita sejarah apa yang sudah dibaca, terima kasih banyak. Karena nanti kakak akan membacanya dan juga mungkin guru-guru kalian yang akan membacanya dan bisa memberikan nilai tambahan. Ya kan? Nah, sekarang kakak punya video yang harus kalian tonton dan simak baik-baik ya. Sebelumnya kalian harus sediakan kertas dan pulpen terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal penting yang bakal ada di video ini nanti. Pokoknya ketika kalian menonton video ini, kakak minta kalian tinggal mencoret-coret apa saja yang kalian simak. Meskipun kakak belum memberikan materinya seperti apa, tapi kalian bisa mengunduh materinya di kolom deskripsi di bawah video ini, di atasnya kolom komentar. Nah, kalian bisa baca-baca dan juga coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau perintah berikut ini. Oke, kalau gitu selamat menonton. Fokus ya. Tahukah kamu sejarah mengenai wajib militer? Berbeda dengan tentara reguler yang menganggap kehidupan militer sebagai karir. Wajib militer adalah warga biasa yang diwajibkan untuk masuk dinas militer oleh negaranya. Atau demikian, definisi dari KBBI yang menyatakan wajib militer adalah kewajiban masuk dinas militer bagi setiap warga negara apabila diperlukan oleh negaranya. Pada dasarnya, wajib militer bukanlah hal yang baru bagi peradaban manusia. Sejak zaman dahulu, berbagai bangsa di dunia seperti Mesir, Cina, dan lainnya pernah menerapkannya secara massal. Diberlakukannya wajib militer tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti adanya ancaman perang dari bangsa maupun negara lain, kurangnya jumlah tentara reguler, mempertahankan tanah atau harta kepemilikan. Hal ini berpengaruh pada kebijakan para penguasa yang mulai mewajib militerkan warganya, sehingga jumlah tentaranya pun ikut meningkat. Selain itu, wajib militer juga sering kali digunakan
oleh kerajaan-kerajaan besar sebagai salah satu bentuk dari pembayaran pajak atau pajak darah. Dalam prakteknya, seringkali tentara wajib militer yang jumlahnya lebih besar dapat dikalahkan oleh tentara reguler yang jumlahnya lebih kecil, namun lebih terlatih dan berpengalaman. Namun, itu semua mulai berubah sejak terjadinya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis melibatkan masyarakat dalam jumlah besar yang berjuang untuk menggulingkan monarki absolut dan menggantikannya dengan sistem republik. Runtuhnya monarki Prancis membuat negara-negara monarki di sekitarnya mengirimkan pasukan untuk menghancurkan ancaman dari kaum revolusioner. Untuk mempertahankan revolusi dari musuh eksternal, maka para pemimpin revolusi memperkenalkan konsep levy and masse. Levy and masse atau mass levy merupakan konsep wajib militer secara nasional atau universal, di mana setiap elemen dari masyarakat harus berkontribusi untuk kepentingan perang. Pria dalam rentan umur 18 hingga 25 tahun, khususnya yang belum menikah, menjadi tentara, sedangkan sisanya harus mendukung kepentingan perang tersebut dengan membuat senjata, pakaian dan seragam perang, maupun keperluan logistik militer lainnya. Hal ini membuat Prancis dalam waktu singkat mampu memiliki kekuatan militer dalam jumlah besar yang menandingi kekuatan Eropa lainnya. Melalui kepemimpinan dari Napoleon dan pelatihan yang cukup, Prancis mampu mengalahkan berbagai pasukan koalisi dan memenangkan peperangan demi peperangan di Eropa. Inilah yang membuat Prancis seringkali dianggap sebagai negara pertama yang menerapkan konsep wajib militer universal secara modern. Sekalipun pada akhirnya Napoleon harus kalah, namun perubahan signifikan yang terjadi melalui penggunaan wajib militer universal mulai diadopsi oleh berbagai negara di Eropa. Konsep wajib militer ini akan terus dikembangkan dan menjadi dasar dari perang total. Wajib militer universal akan terus digunakan dalam berbagai peperangan, termasuk dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan perang-perang selanjutnya. Industrialisasi dan penggunaan wajib militer universal merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam menyebabkan tingginya jumlah korban dalam berbagai peperangan. Dalam perkembangannya, konsep wajib militer menjadi sangat bervariasi. Mulai dari rentan umur, gender, jangka waktu, hingga berbagai manfaat yang diterima oleh mereka yang pernah mengikutinya. Saat ini, banyak negara yang masih menerapkan dan mempromosikan wajib militer. Negara-negara ini beralasan bahwa konsep wajib militer berdampak positif bagi warganya. Bahkan setelah mereka selesai dari masa wajib militer dan kembali ke kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, tidak sedikit negara yang mulai memutuskan untuk meninggalkan konsep wajib militer, baik karena alasan keamanan yang sudah terjamin, perekonomian, maupun alasan-alasan lainnya. Negara Prancis sendiri misalnya, setelah berakhirnya Perang Dingin, memutuskan untuk menghentikan sistem wajib militernya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan diberlakukannya sistem wajib militer di Indonesia? Oke, terima kasih banyak buat adik-adik semuanya yang sudah mau menonton dan menyimak dengan baik. Sekarang kita akan mulai membahas dari tugas yang pertama, yaitu menganalisis struktur teks cerita sejarah atau di sini ditayangkan dalam bentuk video. Sebelumnya silakan kalian buka tautan di atas ini. Itu adalah laman untuk menuju aplikasi Padlet. Di sana kalian bisa berdiskusi dengan semua teman-teman yang juga menonton video ini. Juga dengan kakak juga. Nah, di sana kalian bisa membahas tentang analisis struktur teks video atau teks cerita sejarah yang sudah kalian tonton tadi. Pasti kalian semua punya pendapat yang berbeda-beda kan? Sambil menunggu kalian berdiskusi di sana, sekarang kakak akan mengundang salah satu teman kita lagi nih dari SMAN 1 Mataram, yaitu Farah. Halo Farah.
Baik, kalau gitu sekarang coba kamu jelaskan seperti apa sih struktur teks cerita sejarah dari tayangan video yang sudah kamu tonton tadi. Halo juga Kak Nina. Pertama-tama ia menjelaskan apa itu wajib militer. Artinya dia menjelaskan mengenai definisi atau gambaran secara umum apa yang ingin dijelaskan sejarahnya. Dalam teks cerita sejarah, bagian itu disebut dengan orientasi. Selanjutnya, setelah menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai objek yang akan dijelaskan sejarahnya, struktur selanjutnya adalah insiden atau urutan peristiwa, karena dijelaskan mengenai kapan wajib militer mulai diberlakukan, kapan negara-negara mulai memakai wajib militer, dan wajib militer bagi negara-negara sekarang ini. Struktur terakhir adalah reorientasi, berisi tentang komentar pribadi si pembuat video tentang wajib militer itu, apakah ia setuju atau tidak. Wah, hebat sekali. Terima kasih banyak Farah atas penjelasannya. Kalau gitu, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan pendapatnya Farah? Kalian bisa ungkapkan pendapat kalian itu di laman berikut ini. Nah, oke, sekarang tugas yang kedua yaitu menganalisis konjungsi temporal yang dipakai. Nah, adik-adik semuanya, tadi saat kalian menonton video tadi, apakah kalian sudah sempat mencoret-coret atau mencatat apa saja sih konjungsi-konjungsi temporal yang dipakai orang dalam video tadi? Oke, sambil menunggu kalian semua berdiskusi di Padlet, sekarang kakak akan mengundang lagi satu teman kita, yaitu dari SMAN 55 Jakarta, yaitu teman kita Nafisa. Halo Nafisa, sekarang coba deh dijelaskan hasil analisisnya. Halo, nama saya Nafisa. Jadi, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjadi penanda urutan waktu seperti lalu, kemudian, selanjutnya, beberapa lama kemudian, dan sebagainya. Untuk mengurutkannya sehingga menghasilkan teks yang kohesif, utuh, dan terhubung satu sama lain, jadi memerlukan konjungsi temporal. Terima kasih Nafisa, terima kasih juga buat adik-adik semuanya yang sudah aktif berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Sekarang kita akan pindah ke tugas 3 dan 4, yang mana tugas 3 dan 4 ini kita akan membahas bersama-sama, jadi kakak nggak akan mengundang teman lagi ya. Tugas ketiga adalah menganalisis penanda urutan waktu. Kalau gitu, penanda urutan waktu apa saja sih yang sudah adik-adik semua temukan? Kalau untuk Kanina menemukan beberapa penanda waktu berikut ini, bisa dilihat di tayangan slide berikut ini. Yang pertama adalah sejak zaman dahulu. Yang kedua pada Perang Dunia Pertama. Yang ketiga pada Perang Dunia Kedua. Dan keempat sejak terjadinya Revolusi Prancis. Tapi dalam video tersebut ada banyak sekali penanda urutan waktu. Tapi kakak hanya menyebutkan 4 saja. Artinya kalian masih punya kesempatan banyak untuk berdiskusi kembali di link berikut ini, atau di kolom komentar. Semua itu terserah dari kalian. Ada pertanyaan nih dari teman kita Rizky dari SMAN 55 Jakarta juga, sama kayak teman Nafisa kita tadi ya. Pertanyaannya adalah, apakah penanda urutan waktu ini harus berurutan atau bisa juga tidak? Nah, terima kasih atas pertanyaannya ya Rizky. Penanda urutan waktu ini bisa berurutan sesuai urutan kejadiannya, bisa juga tidak. Caranya bagaimana? Kalau misalnya tidak, itu bisa ada di contoh video tadi yang sudah kita tonton. Kalau misalnya kita lihat dari contoh peristiwa penting dalam hidup teman kita Anissa tadi, teman kita Anissa masuk SMA pada tahun 2017. Sekarang ia berumur 16 tahun, artinya ia lahir 16 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004. Artinya secara urutan kalimat kita menyebutkan terlebih dahulu tahun 2017 di mana ia masuk SMA, kemudian menyebutkan tahun lahirnya dia yaitu 16 tahun lalu pada tahun 2004. Jadi tidak perlu berurutan, tapi di sini ada penandanya, ada penanda urutan waktunya, seperti ia lahir pada 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu itu penanda urutan waktu.
intinya, kalau misalnya peristiwa tersebut tidak ditulis secara berurutan, cerita tersebut bisa digambarkan sebagai penulisan dengan flashback. Jadi, kita menceritakan terlebih dahulu pada masa sekarang, kemudian kita flashback, kita menceritakan yang terjadi di masa lalu. Untuk teman-teman paham, kita menggunakan penanda urutan waktu seperti tadi lalu, kemudian pada 16 tahun yang lalu, semua itu adalah penanda urutan waktu yang membuat pembaca bisa memahami teks tersebut secara koheren. Bagaimana? Sudah paham? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya lagi, bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian kita akan membahas lagi di pertemuan selanjutnya atau di video berikutnya. Selanjutnya adalah tugas keempat adalah mengidentifikasi informasi-informasi penting. Nah, ini cukup mudah karena kita tinggal mencari informasi-informasi apa saja sih yang ada dalam video tadi. Sementara di video tadi ada banyak sekali informasi-informasi penting yang bisa kalian tulis. Informasi-informasi penting itu biasanya berhubungan dengan penentuan waktu tadi. Misalnya, Anissa masuk SMA. Itu adalah peristiwa pentingnya. Ada tandanya, urutan waktunya, yaitu pada tahun 2017. Kalau kakak sudah mendapatkan ada 4 informasi penting. Yang pertama adalah Prancis mampu menandingi militer Eropa dan memenangkan banyak peperangan. Kemudian yang kedua adalah Napoleon kalah dalam peperangan. Yang ketiga, wajib militer akan terus digunakan dalam peperangan. Yang keempat, wajib militer bermanfaat bagi warganya. Sementara ada banyak lagi informasi-informasi penting yang bisa kalian tulis. Kalian bisa mendiskusikannya di kolom komentar atau di link di atas ini. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah sudah memahami apa itu teks cerita sejarah? Dan juga apakah kalian sudah memahami isi video tadi, yaitu tentang sejarah wajib militer? Pokoknya silakan kalian tambahkan jawaban sebanyak-banyaknya yang kalian tahu. Yeay, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membaca teks cerita sejarah. Nah, tadi kalian semua sudah menonton contoh teks cerita sejarah dalam berupa video. Sekarang kakak akan memberikan ke kalian teks cerita sejarah dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk teks. Cerita sejarah yang akan kakak bagikan kepada kalian sekarang adalah pencipta lagu Halo Halo Bandung. Bagaimana? Kalian pasti tahu kan lagu Halo Halo Bandung. Tapi apakah kalian tahu nih sejarah penciptaan lagu Halo Halo Bandung ini? Kakak akan menampilkan sedikit cuplikan teks cerita sejarah pencipta lagu Halo Halo Bandung ini di sini, tetapi supaya kalian bisa membaca dengan fokus dan dalam waktu yang cukup, kalian bisa unduh materi atau teks berikut ini di link di kolom deskripsi di bawah ya. Teks tersebut bisa kalian baca dan analisis struktur dan ciri bahasanya seperti yang sudah kalian lakukan tadi saat menganalisis teks cerita sejarah dalam berupa video. Selain itu, di teks tersebut juga terdapat beberapa atau banyak kesalahan berbahasa. Jadi, tugas kalian selanjutnya adalah menemukan kesalahan-kesalahan berbahasa tersebut dan memperbaikinya sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang benar bahasa Indonesia, seperti koma, titik, tanda seru, tanda tanya, kemudian penggunaan huruf kapital, ejaan yang benar, kemudian kalimat efektif dan tidak efektif maupun kalimat baku ataupun tidak baku. Kalian harus menemukannya dan memperbaikinya. Nah, saat mengerjakan kalian bisa menjeda video ini sementara atau tidak apa-apa untuk kalian menutup video ini kemudian ditonton lagi besok setelah kalian selesai mengerjakan. Yang penting jangan curang dengan menyontek ataupun plagiasi, karena dengan begitu kalian tidak akan berkembang, apalagi kalau sampai tidak mengerjakan. Sekarang materi selanjutnya yaitu menulis ulang teks cerita sejarah. Sekarang kakak minta kalian untuk menulis ulang teks cerita sejarah tersebut versi kalian sendiri. Yang pasti dengan ciri-ciri dan struktur teks cerita sejarah yang sudah kita bahas
dari awal video ini. Tidak perlu panjang-panjang, cukup beberapa kalimat, 3-5 kalimat saja untuk satu struktur, yang penting mewakili dan juga isinya sesuai dengan. Nah, selanjutnya jangan lupa nih untuk menambahkan konjungsi temporalnya seperti kata-kata lalu, kemudian, lanjutnya, berikutnya, dan sebagainya. Juga jangan lupa untuk menambahkan informasi-informasi penting dan juga urutan waktunya. Bisa mengirimkan ke email atau WA kepada Bapak atau Ibu Guru Bahasa Indonesia di sekolah kalian, atau juga kirim ke email kami, yaitu di sini di remajakeren07@gmail.com. Selamat mengerjakan. Dan sekarang kita sudah mendekati akhir dari pelajaran kali ini, yang mana kita sudah mencapai pada materi akhir, yaitu sekarang kita akan belajar menulis teks cerita sejarah. Jadi di sini kita tidak akan lagi menulis ulang cerita sejarah yang sudah ada, tetapi kita akan menulis sendiri teks cerita sejarah yang kita tulis sendiri. Sementara itu, kalian bebas menggunakan tema apa saja untuk menulis teks cerita sejarah kali ini. Kakak sudah menyediakan beberapa tema atau topik yang bisa kalian gunakan untuk menulis teks cerita sejarah kalian. Bisa juga tidak, tetapi ini hanya membantu saja. Silakan dilihat. Topik yang pertama adalah tentang sejarah hidup pribadi atau orang yang dikenal. Nah, jangan lupa ya, bedakan dengan teks biografi. Yang kedua adalah sejarah kolonial penjajahan Indonesia. Yang ketiga, sejarah kemerdekaan Indonesia atau negara lain, negara apa saja, kalian bebas memilih. Yang keempat adalah sejarah penemuan suatu benda. Yang kelima adalah sejarah asal-usul sesuatu, dan keenam adalah sejarah nama tempat atau nama sesuatu. Misalnya sejarah kota Banyuwangi misalnya. Untuk tugas kali ini silakan ditulis dan dikirimkan kembali kepada Bapak atau Ibu Guru kalian via email atau via WA, atau kepada kami di remajakeren07@gmail.com. Tuliskan berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari tentang teks cerita sejarah yang sudah kalian dapatkan dari video ini. Kak ingin mengingatkan nih, kalian tidak boleh curang dengan mengambil karya orang lain, baik dari internet maupun dari teman-teman atau orang yang kalian kenal. Kenapa? Kalian tidak akan bisa berkembang. Lebih baik salah dan kalian tahu kesalahannya di mana dan memperbaikinya, dibandingkan kalian langsung bagus tetapi itu adalah hasil curang. Rupanya teman kita Lisa Manoban dari SMA Lab UM Malang sudah mengirimkan hasil kerjanya untuk menulis teks cerita sejarah. Lisa menulis teks cerita sejarah mengenai gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Teman kita Lisa menuliskannya dengan membaginya berdasarkan struktur teks, yaitu tahap orientasi, urutan peristiwa, dan tahap reorientasi. Tahap orientasi ini sudah benar bahwa Lisa menjelaskan secara gambaran umum tentang gempa bumi dan tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan memakan korban sekitar 500.000 orang dari seluruh dunia. Kemudian pada tahap urutan peristiwa, teman kita Lisa sudah menjelaskan bahwa gempa ini adalah gempa yang paling hebat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Artinya 40 tahun terakhir ini merupakan penanda urutan waktunya. Kemudian dijelaskan bahwa gempa ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di banyak negara dan berakibat sangat besar. Lalu yang ketiga, pada tahap reorientasi, teman kita Lisa juga sudah benar bahwa Lisa mengungkapkan harapannya dan pendapatnya terhadap gempa bumi dan tsunami Aceh ini, yaitu Lisa berharap semoga saja tidak terjadi lagi di Indonesia bencana seperti gempa bumi, tsunami Aceh, dan sebagainya tidak terjadi lagi. Amin ya. Namun di sini kakak menemukan beberapa kesalahan pada tulisan teman kita Lisa, yaitu teman-teman juga harus bisa membedakan ya mana di untuk sebagai kata depan atau preposisi dan di sebagai imbuhan. Nah, dalam tulisannya Lisa ini kebanyakan di-nya adalah di kata depan karena kata setelah di ini merupakan kata penunjuk tempat, bukan kata kerja. Untuk
di imbuhan itu digunakan seperti dalam kata kerja seperti dimakan, dilihat, dicuci, dan sebagainya. Nah, ayo kita lihat. Seperti di struktur tahap orientasi, yaitu di baris kedua ada kata di seluruh. Itu merupakan kata tempat, sehingga di-nya harus dipisah. Kemudian pada urutan peristiwa di baris kedua ada di Aceh. Itu juga dipisah. Selain itu juga awalan Aceh, A, huruf A-nya harus kapital ya. Kemudian ada di atas 1 cm, D-nya juga harus dipisah karena menunjukkan tempat. Lalu ada dan gempa yang berpusat di tengah samudra. Ya, di tengah lagi ini harusnya dipisah ya. Kemudian juga dan, kata dan ini tidak seharusnya di awal kalimat. Seharusnya dan ini ditempatkan di tengah kalimat. Seharusnya di kalimat ini tidak perlu memakai kata dan, langsung saja gempa yang berpusat di tengah samudra Indonesia ini juga memicu gempa bumi di berbagai tempat di dunia. Ya, di berbagai lagi ini harus dipisah. Selanjutnya ada 8 di situ akibat dari bencana tersebut 8 negara. Sebaiknya 8 itu secara baku bahasa Indonesianya ditulis dengan huruf saja ya, tidak usah menggunakan angka. Kemudian ada namun jumlah korban di Asia Tenggara, namun itu setelahnya harus menggunakan koma. Kemudian pada struktur urutan peristiwa pada kalimat terakhir ada kata tsunami. Tsunami itu sebaiknya huruf kecil saja karena bukan merupakan nama tempat ataupun nama orang, tapi merupakan nama bencana layaknya gempa, angin topan dan sebagainya menggunakan huruf kecil saja. Kemudian yang ketiga adalah pada tahap reorientasi. Kesalahannya juga masih sama, yaitu pada kata di negara. Nah, di negara itu karena merupakan tempat juga harus dipisah. Baik, adik-adik semuanya, semoga kalian bisa memahami ya materi yang telah kakak sampaikan. Semoga kalian juga bisa memperbaiki tulisan kalian sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang benar bahasa Indonesia. Dan untuk adik-adik semuanya, selain Lisa Manoban, kakak tunggu ya tugasnya, silakan dikirim dan kemudian kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang sekian dulu materi tentang teks cerita sejarah untuk kelas 12 SMA atau MA dan sederajat. Terima kasih semuanya atas partisipasi aktifnya. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, kemudian tetap di rumah saja di masa pandemi COVID-19 ini, dan semoga kita dapat melalui cobaan ini dengan baik dan juga bisa beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!